Oh, enak banget ya, masa jabatan kepala desa itu bisa diperpanjang setelah disahkannya revisi Undang-Undang Desa. Tunggu dulu, ini yang bisa membatalkan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa yang kita ketahui 2 tahun ya diperpanjangnya. Apabila Saksikan terus berita YouTube ini tentang politik yang terjadi saat ini. Jangan sampai ketinggalan video terbarunya. Tonton terus sampai habis. Sebuah unggahan video di YouTube menarasikan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menyebutkan bahwa masa jabatan kepala desa yang sebelumnya 6 tahun dalam satu periode dan maksimal menjabat selama 3 periode. Sedangkan, kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Berikut narasi dalam unggahan tersebut. MK membatalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Ribuan kepala desa menyesal dan kecewa. Namun, benarkah MK batalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa? Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024 menandatangani dokumen Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat revisi dari sejumlah ketentuan sebelumnya, mulai dari masa jabatan kepala desa hingga dana rehabilitasi. Sejumlah poin penting dalam dokumen setebal 31 halaman itu, diantaranya terdapat pada pasal 39 yang mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih maksimal 2 kali masa jabatan. Rancangan Undang-Undang Desa bergulir sejak Mei 2022 melalui usulan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar masa jabatan kepala desa diperpanjang. Baru pada 28 Maret 2024, Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi undang-undang, setelah melalui rumusan dan rapat pleno. Kini, sejumlah kepala desa juga sudah menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan Kades, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Seperti 293 Kades di Banyumas, 233 Kades di Batang, 410 Kades di Bogor dan lainnya. Sebelumnya, Muhammad Asri Anas selaku Ketua Umum Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu, bersama 3 kepala desa yaitu Muhadi, Arif Fadillah, dan Wardin Wahid mengajukan permohonan uji materi pasal 118 huruf E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Baru pada 28 Maret 2024, Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi undang-undang, setelah melalui rumusan dan rapat pleno. Kini, sejumlah kepala desa juga sudah menerima surat keputusan perpanjangan masa jabatan Kades, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Seperti 293 Kades di Banyumas, 233 Kades di Batang, 410 Kades di Bogor dan lainnya. Sebelumnya, Muhammad Asri Anas selaku Ketua Umum Perkumpulan Asosiasi Desa Bersatu, bersama 3 kepala desa yaitu Muhadi, Arif Fadillah, dan Wardin Wahid mengajukan permohonan uji materi pasal 118 huruf E Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun pasal yang dimaksud mengatur tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada Februari 2024. Pemohon merasa dirugikan karena pasal 118 huruf E hanya mengakomodasi perpanjangan masa jabatan kepala desa yang berakhir hingga Februari 2024. Mereka berpendapat, kepala desa yang masa jabatannya habis pada November 2023, Desember 2023,
dan Januari 2024 juga seharusnya mendapatkan perpanjangan 2 tahun. Ketentuan yang ada dianggap tidak memberikan kepastian hukum bagi kepala desa di periode tersebut. Namun, Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan tersebut lantaran dianggap telah kehilangan objek. Sebab norma yang sama telah diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 PUU 22 2024. Namun meski kehilangan objek, Majelis Hakim Konstitusi tetap menyoroti adanya permasalahan faktual yang berkaitan dengan pengisian jabatan kepala desa. MK meminta agar masalah itu segera diselesaikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kepastian hukum yang adil perihal masa jabatan kepala desa yang telah berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Ada yang sudah mengetahui pasal di revisi Undang-Undang Desa yang telah disahkan itu pasal 118. Ini menuai berbagai perspektif ya, berbagai analisa ya pemahamannya baik dari masyarakat ataupun yang lainnya. Akan tetapi kalau kita lihat di pasal 118 ini yang memuat beberapa poin, diantaranya adalah mengenai masa perpanjangan ya. Kepala desa menjadi 8 tahun itu berarti 6 tahun ditambah 2 tahun. Ini bisa terbantahkan oleh undang-undang yang lama. 6 poin yang ada di pasal 118 ini kita akan coba perlihatkan sobat ya di sebelah sini. Dan kita akan coba analisa ya. Yang poin pertama ini adalah kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat 2 periode sebelum undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 kali periode lagi berdasarkan undang-undang ini. Nah, jadi apabila kepala desa dan BPD ini sudah ya menjabat selama 2 periode sebelumnya. Jadi sebelumnya ya. Undang-undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 kali lagi. Nah, jadi dapat mencalonkan diri 1 kali lagi sobat. Nah, di poin kedua kita lihat kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. Nah, jadi sudah 2 ya menjabat ini tetapi masih aktif. Itu bisa mencalonkan diri kembali ya 1 periode lagi. Ini menarik nih kalau dibahas. Kita lihat di poin C, kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai undang-undang ini. Nah, jadi apabila 6 tahun berarti kan 18 ya. Ini bisa saja ditambah lagi 2 tahun untuk kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa ini. Tetapi akan terbantahkan sobat. Nah, apabila kita lihat di poin D, kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan undang-undang ini. Oke, nah ini yang menariknya di poin E ini sobat. Kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Nah, kita akan coba garis bawahi ya. Kenapa di sini ada usul dapat diperpanjang? Ini saya belum paham ya. Ini seperti apa ya pemahamannya? Jadi kepala desa masa jabatannya itu pada bulan Februari ini dapat diperpanjang ya apabila berakhir nih di bulan Februari 2024. Nah, jadi bisa atau dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Jadi apabila kalau ada dapat diperpanjang ini mungkin bisa saja tidak diperpanjang ya atau diperpanjang. Karena di sini ada kata dapat diperpanjang. Apabila diganti dengan otomatis diperpanjang itu berarti bakal diperpanjang ya secara otomatis. Tetapi di sini dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Nah, kalau kita lihat di undang-undang sebelumnya di pasal 40 tentunya ya.
Ini ada 3 poin ya kalau di pasal 40. Yang pertama itu adalah meninggal dunia. Yang kedua adalah permintaan sendiri dan atau diberhentikan. Nah, jadi bisa saja nantinya apabila otomatis diperpanjang itu bisa terbantahkan ya dengan salah satu pemberhentian kepala desa itu adalah meninggal dunia. Jadi kalau sudah meninggal dunia masa diperpanjang berarti akan melakukan PAW atau pemilihan pilkades kembali ya. Jadi itu bisa terbantahkan otomatis diperpanjang. Tidak mungkin itu dilanjutkan kepada siapa gitu kan, terkecuali ada pemilihan kembali. Nah, di poin B itu ada permintaan sendiri. Jadi sebelum diperpanjang itu sudah mengundurkan diri itu bisa ya, dan diberhentikan itu dengan lain hal sebab. Selanjutnya kita akan coba lihat ya di undang-undang atau di pasal 2 Romawi ini ya, ini belum tahu apa salah atau tidak. Nah, jadi undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sedangkan kita lihat draft sudah ada ya, akan tetapi untuk diundangkannya kita belum tahu kapan ya, bulan apa, tanggal berapa. Karena ini baru disahkan belum diundangkan dan tanggal berapa itu belum ada ya. Nah, jadi apabila perpanjangan kepala desa menjadi 8 tahun yang tadinya 6 tahun otomatis misalkan 2 tahun ditambah, itu belum bisa terjadi ya apabila berbagai sebab tadi ya. Jadi tidak bisa secara otomatis kepala desa ini ataupun SK dari bupati atau wali kota itu bisa direvisi dan diperpanjang 2 tahun untuk masa jabatan kepala desa. Jadi bisa dipahami sobat ya, sebelum diundangkan undang-undang ini berlaku. Jadi apabila berlaku ini sudah diundangkan, apabila belum diundangkan itu belum berlaku ya. Jadi perpanjangan otomatis kepala desa itu bisa terbantahkan dan pasal-pasal lainnya juga bisa